Assalamualaikum Pak Waji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan sekilas saja untuk sejarah MTS Kiat 55. Bismillahirrahmanirrahim. MTS Kiat 55 ini berdiri itu tahun resminya berdiri itu tahun 93 di bulan April 1993. Itu inisiatif pertama kali yang Sudimoro karena daerah terpencil itu yang ingin mendirikan lembaga pendidikan setingkat SMP itu adalah beliau Bapak Yai Muhammad Masyari. Itu yang pertama kali yang punya ide untuk di Sudimoro Harjo harus ada lembaga pendidikan formal setingkat SMP. Nah, karena di Sudimoro mayoritas adalah orang Muslim, orang NU, hingga yang pas adalah lembaga madrasah. Beliau Pak Masyari itu yang punya ide pertama kali itu mengundang beberapa tokoh-tokoh sesepuh dan para kiai pada saat itu. Ada almarhum Mbah Yai Kamsi Robahan, ada almarhum Mbah Yai Sotrodin, ada Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Mas Duki. Sehingga saya ada 19 tokoh pada saat itu di Sudimoro Harjo berkumpul musyawarah. Terus saya termasuk yang paling muda. Jadi, saya tokoh pada itu termasuk dari 19 itu yang paling muda sendiri. Semuanya dari bapak-bapak sesepuh mengadakan musyawarah, beberapa kali musyawarah. Itu giliran pertama kali musyawarahnya di dalam rukun Mbah Yai Mas Duki, karena pada saat itu tokoh pendidik agama yang disepuhkan di Sudimoro Harjo pada saat itu adalah Mbah Yai Mas Duki almarhum. Itu kumpul di sana mengadakan musyawarah untuk di Sudimoro Harjo ini harus berdiri lembaga pendidikan setingkat SLTP. Terus berdiri lagi musyawarah di dalam rukun Mbah Yai Kamsi Robahan, musyawarah lagi di dalam rukun Pak Koim Badi, musyawarah lagi di dalam rukun Pak Haji Sotrodin. Itu pada saat itu memang mengalami kebingungan karena secara administrasi belum tahu gimana izinnya, operasionalnya dan sebagainya. Iya, soalnya masih mulai dari awal mulai nol. Ya. Terus alhamdulillah pada saat itu ada tokoh dari Sudimoro yang menjadi dosen di mana itu di Palembang, dosen Guru Musri, Bapak Roisudin. Itu asli orang Sudimoro Harjo, menjadi dosen di sana, pulang. Akhirnya pulang, dimintai pembinaan, pengarahan bagaimana teknik untuk mendirikan sebuah lembaga. Itu terus musyawarah lagi untuk menentukan apa nama dari lembaga itu nanti. Berbagai macam nama muncul. Berbagai macam nama muncul, tapi kita punya tokoh-tokoh itu punya sepakat nuansa yang tidak meninggalkan budaya lokal. Nuansa yang tidak apa itu meninggalkan budaya lokal. Akhirnya karena
tokoh yang di Sudimoro itu adalah Mbah Ngaliman, akhirnya muncul nama Ngaliman. Awalnya Ngaliman. Yeah. Kok kurang sopan, Yai Ngaliman kok kurang sopan lagi, akhirnya muncullah Ki Ageng Ngaliman. Itu beberapa proses, ya, baik lahir maupun batin ya, bergerak. Yeah. Hingga terus tahun 93 kita melapor ke Kemenang, pada saat itu bukan Kemenang, Departemen Agama Depak, Kabupaten Nganjuk. Nah, kebetulan yang menjadi pengawas itu adalah guru kami Pak Badruddin, Dr. Ades Badruddin, yang itu memberikan pengarahan. Jadi kalau Anda ingin mendirikan lembaga, maka syarat utamanya untuk mendapatkan izin operasional harus punya yayasan, punya yayasan yang ada akte notarisnya. Yeah. Akhirnya kami dengan beliau Bapak Mas Hari menghadap ke akte yayasan itu di Toyokusumo. Yeah. Kebetulan stafnya Toyokusumo itu teman dulu waktu sama-sama kita belajar di dunia mencari ilmu, itu satu teman dekat namanya Pak Asmari, itu dia menjembatani, saya buatkan akte notarisnya, apa adanya lembaga pendidikan. Jadi setelah itu proses administrasi perizinan sampai ke Kanwil, dan bersama dengan itu dibukalah penerimaan murid baru. Yeah. Pertama kali yang menjadi kepala adalah dari Bapak Muhammad Muksin, itu putra dari Bapak almarhum Mbah Yai Mas Duki. Kebetulan pada itu beliau menjadi dosen di Tribakti, merangkap menjadi kepala di MTS ini. Terus karena tugas ya diangkat menjadi dosen di IAIN Ponorogo, sehingga beliau waktunya tidak ada, diserahkan ke Pak Mas Hari selaku kepala madrasah dimulai tahun 94 sampai 2008 itu kepalanya Pak Mas Hari. Terus 2008 ada aturan baru bahwa harus bisa yayasan harus terpenuhi, terus itu madrasah kepalanya harus terpenuhi. Berkaitan dengan itu 2009 saya melanjutkan beliau Pak Mas Hari menjadi kepala, terus Pak Mas Hari mengurusi yayasan, yayasan Ki Ageng Ngaliman. Untuk profil atau keberadaan dari MTS Ki Ageng Ngaliman, yang jelas secara resmi mulai tahun 93 sudah resmi punya NSM, sudah terdaftar. Terus tahun 2010 itu sudah terakreditasi. Terus terakhir ini tahun ini mestinya kita mengadakan akreditasi, tapi karena situasi mungkin ya ini belum terlaksana, masih menunggu dari Badan Akreditasi Nasional. Itu untuk profilnya dari struktur kelembagaan yang jelas, satu, kita di bawah naungan pembinaan langsung dari Kemenang Kabupaten Nganjuk, terus dari yayasan, terus nuansanya di MTS
ini adalah nuansa Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu di bawah pembinaan dari LP Ma'arif. Untuk visi kami garis besarnya adalah insya Allah sama dengan madrasah yang lain, yaitu membina, mendidik siswa-siswi yang inovatif, kreatif, punya wawasan teknologi, berakhlakul karimah, berguna bagi bangsa, negara, masyarakat, orang tua dan sebagainya. Insya Allah itu untuk visi misinya. Keberadaan tenaga pendidik ini alhamdulillah dari tenaga didik kami 11 tenaga pendidik itu sudah bersertifikat, jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Ini kalau tenaga pendidiknya, dan 90% tenaga pendidiknya adalah putra daerah atau dari asli dari desa sini sendiri. Dan ada beberapa tenaga pendidik yang itu memang dari luar desa, dari Bagor. Tapi secara umum semuanya untuk tenaga pendidiknya dari putra desa sendiri. Terus untuk siswa yang apa itu yang mendaftar ke sini itu juga 90% adalah dari desa Sudimoro, itu dari SD 1 sampai SD 5. Di alhamdulillah mulai tahun 93 sampai sekarang ini untuk siswanya selalu terpenuhi sesuai dengan target yang kita inginkan. Terus untuk keberadaan gedung, ini jujur ini gedung ini adalah kita punya tiga tempat gedung. Ada di sini yang kita pakai ini, terus di depan Masjid Al-Ma'liwi, dan ada tanah wakaf di sebelahnya madrasah. Jadi, untuk tanah dan gedung sudah milik kita sendiri. Untuk kurikulum pendidikan, kita tetap menggunakan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan aturan main dari Penma Kemenak Nganjuk. Terus ditambah lagi untuk kurikulumnya ada kegiatan keagamaan, itu adanya tambahan pembelajaran bimbingan membaca kitab dan pelajaran ke NU-an Ahlussunnah wal Jamaah. Terus kalau sore hari siswa-siswi ini menjadi santri di pondok pesantren apa itu Miftahul, yang dibina oleh Bapak Yai Rokib. Kebetulan Pak Yai Rokib itu juga menjadi guru ustadz di MTS Yagna Liman. Terus kalau sore hari dia membina para siswa-siswi MTS untuk memperdalam ilmu keagamaan melalui kurikulum pondok pesantren yang beliau bina di rumah beliau Pak Rokib itu. Yeah. Hingga saat ini sudah 93 sampai sekarang. Kita meluluskan pertama kali 96 ya, 95 96 sampai sekarang, berarti kurang lebih ada 25 angkatan ini. Alhamdulillah masyarakat semakin hari kepercayaan kepada kita untuk anak-anaknya mendaftarkan ke sanawiyah ini semakin meningkat, dan secara emosional bahwa lebih baik sekolah di madrasah. Itu profilnya. Untuk sarana prasarana yang kita miliki memang jujur saat ini masih
minim, sederhana, tapi kita berusaha semaksimal untuk mengikuti perkembangan zaman. Contohnya sudah satu tahun ini kami mengadakan ujian via online, jadi pakai sesuai dengan peralatan yang sekarang pakai komputer. Sudah tidak seperti tahun dulu harus pakai teks. Nah, sekarang sudah perkembangan zaman ya, kita ikuti. Kita sudah bisa mengadakan ujian melalui sistem komputer sesuai dengan zaman sekarang. Ya. Untuk ya ini sambil menginformasikan ke warga masyarakat bahwa tahun ini untuk penerimaan peserta didik baru PPDB 2020-2021 ini ada sistemnya, ada 2 jalur, jadi pakai datang langsung ke ke madrasah mengisi formulir atau via online. Jadi kita sudah membuka via online, nanti ada itu ya alamatnya, jadi tinggal bisa lewat HP, bisa sesuai dengan model saat ini via online. Monggo, jadi warga masyarakat yang punya anak atau tetangga atau punya adik yang masa-masa ujian, masa-masa menempuh pendidikan di jenjang berikutnya, jadi setelah dari SD, monggo silakan mendaftarkan diri ke MTSK Penggaliman. Ya. Kami siap untuk membina, mengarahkan, ya, mendidik sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Terkait dengan informasi-informasi ya, monggo warga masyarakat barangkali ingin mengetahui keberadaan kami, ini sudah bisa istilahnya model sekarang ini bisa dilihat di website atau di link kami, atau bisa datang langsung ke kami untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan keberadaan kami. Tapi yang jelas, insya Allah bahwa lembaga satu-satunya lembaga tingkat SHTP yang ada di Sudimoro ya MTSK Penggaliman. Ya. Yang jelas ini kita punya dalam mendidik anak didik itu ada 2 program ya. Di program secara formal pagi hari kita mengikut pembelajaran sesuai dengan kurikulum dari Kemenak. Tapi secara informal kita melakukan pembinaan kepada siswa-siswi untuk memperdalam ilmu agama di pondok pesantren yang dibina oleh Bapak Ustadz Pak Yai Rokib, yang sekaligus beliau juga menjadi guru di MTSK Penggaliman. Ya, siap. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.